Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini sebenarnya ini bukan buat siapa-siapa ya. Ini bukan buat subscribers dan juga bukan buat untuk di flipin juga. Jadi ini sengaja buat upgrade aja. Sebelumnya kita kan pakai NR200 nih. Awalnya kan berpindah dari GameX Spark, terus kita berpindah ke NR200 dan sekarang kita berpindah lagi ke M8X. Ini Fractal Design Pop Air Mini. Form factor-nya ada di M8X, kita balik lagi ke M8X. Cuman ini emang lebih besar lagi daripada GameX Spark. Emang sengaja pilih ini karena butuh harddisk bay-nya yang 2. Jadi saya berpindah ke casing ini karena emang butuh buat dudukan harddisk satu lagi. Nah, selain itu juga ada beberapa parts yang diganti, lumayan beberapa part diganti, ada yang baru juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja ke part list yang dipakai di build sekarang ya. Oke, pertama-tama dari prosesor kita pakai dari Intel, ini adalah i5 13500. Jadi kenapa kita pilih ini? Karena emang saya butuh Intel QuickSync-nya biar supaya editing workflow-nya nggak terlalu lemot lah ya. Nah, untuk jumlah core-nya dia ada di 6 core untuk performance core-nya dan efficient core-nya ada 8. Jadi total threads-nya ini ada di 20 ya. Untuk performanya juga udah cukup oke banget lah dengan core yang sebanyak itu. Yang pastinya Cinebench bakalan jauh lebih tinggi daripada kompetitornya di Ryzen itu 7600. Nah, untuk performa gamingnya juga udah cukup aja lah ya. Dan lagian juga saya nggak terlalu fokusin di performa gamingnya, jadi ya udah. Yang penting performa multitaskingnya untuk kerjaan masih oke. Oke, begitu dari pemilihan prosesornya. Lalu next kita ke motherboard. Nah, untuk motherboard kita pilih dari MSI. Ini adalah B760M Mortar Max Wi-Fi. Kenapa kita nggak pilih yang Riptide? Karena skema warnanya nggak masuk. Jadi emang pengen putih-putih, jadi maksain aja walaupun budgetnya emang lebih mahal si MSI ini. Yang penting warnanya bisa dapat dan estetiknya bisa dapat, warnanya putih-putih. Untuk power phase-nya juga udah cukup lumayan banyak banget ya. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi untuk ngehandle i9 sekalipun, karena di sini kita dikasih CPU 8 pinnya itu ada 2. Jadi bisa nyolokin 2 CPU 8 pin. Jadi untuk Intel i9 juga yang loadnya di 250 watt itu masih aman untuk di motherboard ini. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi. Nah, untuk input output portnya juga ini udah luar biasa banyak banget sih. Bisa dibilang USB-nya ini ada 4 yang USB 2, USB 3-nya ini ada 3, udah gitu ada USB-C juga. Gigabit internetnya ini di 2,5 gigabit, udah ada Wi-Fi 6E-nya juga, ada DisplayPort HDMI karena ini bisa pakai iGPU. Lalu ada juga untuk input output port untuk audionya. Oke, begitu dari motherboardnya. Lalu next kita ke RAM. Nah, untuk RAM kita bakalan pilih dari Zadak. Kebetulan saya senang banget dengan looks-nya Zadak. Jadi karena ada list chrome-nya gitu ya, jadi biar ngepas dengan motherboard-nya, jadi kita pilih dari brand ini. Speednya juga udah cukup lumayan, ada di 6000 MHz, kapasitasnya ada di 32 GB. Untuk looks-nya sendiri juga ini udah cakep banget ya. Jadi dia udah ada putih beraksen chrome juga, dan ya cocok lah dengan si motherboard-nya yang aksennya agak sedikit putih ke chrome-chromean gitu ya. Jadi emang pas lah gitu. Oke, begitu dari RAM. Untuk SSD kita bakalan pakai dari Apacer. Oh, ini seri yang Q4 jadi ini yang udah punya di RAM-nya. Ini harganya di sekitaran 1 juta nyampe 1,1 juta. Speednya juga udah lumayan banget, ada di 7400 MB per detik untuk read-nya. Untuk write-nya dia ada di sekitaran 6000-an. Jadi udah oke banget. Kapasitasnya ada di 1 tera. Bakalan kita pakai untuk ya lumayan lah buat sistem dan beberapa games. Oke, begitu dari SSD-nya. Lalu kita ke GPU. Nah, untuk GPU kita bakalan pakai dari RTX 3070 yang di build kemarin belum laku. Sebenarnya udah laku sih build-nya, tapi si GPU-nya nggak diambil. Jadi untuk sementara GPU-nya saya pakai dulu aja. Ini emang ya gitulah. Karena emang ganti-ganti GPU, jadi ya begitulah.
Nah, ini kita pakai dari iGame yang seri Advance, seperti yang udah bisa dilihat di video yang kemarin ya. Jadi ya secara performa untuk 1440 udah cukup banget. Udah gitu untuk performa 1080p ya udah nggak usah ditanya lagi lah ya. Untuk kapasitasnya emang ada di 8 GB tapi it's okay, nggak perlu khawatir, si performa 1440 nya masih oke banget kok. Nah begitu kalau pilihan dari GPU-nya. Lalu next kita ke CPU cooler. Nah untuk CPU cooler kita berhubung dikasih sampel review dari Thermalright dari PT Berlian. Kita bakalan pakai dari Thermalright ini yang versi Aqua Elite yang versi kedua. Jadi Aqua Elite yang sekarang itu udah ada yang versi 3 ya. Jadi ini kita masih pakai yang versi 2 karena RGB-nya lebih minimalis aja, nggak terlalu gonjreng banget gitu. Dan di sini emang si RGB-nya kayak ngebentuk ring-ring aja gitu. Saya benar-benar suka banget dengan RGB yang kayak gini, nggak terlalu terang, si looks-nya juga masih oke. Secara performa udah oke banget ya. Nanti kita bakalan cek ya, karena kita runningnya juga kita di slightly overclock, udah gitu kita unlock juga PL-nya. Jadi emang biarin si prosesornya lari mau narik watt semaksimalnya mungkin. Nanti bakalan kita lihat aja ya, bisa ngedinginin si i5 ini atau enggak ya. Nah dari secara looks emang fan-nya oke banget ya, dia minimalis banget jadi nggak terlalu heboh lah ya. Oke, next lalu kita ke power supply. Nah untuk power supply kita bakalan tetap pakai dari FSP. Kita bakalan pakai dari FSP Dagger Pro yang 850 watt. Ini udah support PCIe 5.0, udah ATX 3.0 juga, jadi udah support sampai GPU Nvidia yang terbaru. Nah untuk secara kapasitas ini ada di 850 watt, jadi udah cukup banget lah ya. Apalagi misalkan kalau misalkan saya pengen nge-review GPU yang pastinya bakalan aman untuk narik RTX 4090, 4080 sekalipun ya, pokoknya GPU high end. Untuk sertifikasinya juga dia udah 80 plus gold, jadi nggak usah khawatir lagi untuk masalah efisiensinya. Japanese kapasitor 100% FSP ngeklaim itu. Lalu untuk kabelnya juga ini udah full modular, jadi bakalan jauh lebih rapi. Oke, yang terakhir dari casing. Nah untuk casing kita bakalan pilih dari Fractal Design, ini Pop Air Mini. Tetap ngejarnya utamanya estetik dulu ya, jadi emang pengen punya build yang estetik dan RGB-nya juga nggak terlalu kampring lah ya, nggak terlalu mencolok banget. Jadi ini fan-nya juga kita ganti. Sebenarnya kalau fan bawaannya itu RGB-nya ada di dalam fan, bukan bentuk ring seperti ini. Kalau di sini kita udah ganti pakai fan-nya jadi pakai fan Thermalright. Nah untuk secara airflow udah cukup lah ya. Di bagian depan ini kita bisa pasang 120 mili fan. Terus nah di bagian atas juga kita bisa pasang radiator 240 mili ya seharusnya, apabila misalkan RAM-nya nggak terlalu tinggi. Lalu di belakang juga kita bisa pasang fan 120 mili. Di bagian belakang juga udah oke banget. Untuk bagian cable ties-nya udah cukup banget sih menurut saya. Lalu untuk spacing-nya juga udah oke banget, jadi nggak terlalu sempit juga di bagian belakangnya. Untuk cable management jadi bisa aman lah gitu. Nah untuk di bagian atasnya ini ada dust filter juga ya, kita dikasih dust filter. Lalu kita dikasih ada preset RGB-nya juga, misalkan kalian nggak punya RGB header di motherboard kalian, jadi kalian masih bisa ganti-ganti LED-nya atau RGB-nya lewat addressable RGB yang preset bawaan dari Fractal. Oh lalu untuk fan tambahannya kita bakalan pakai juga dari Thermalright. Ini mirip banget dengan fan yang bawaan dari liquid coolernya. Nah lalu yang terakhir ini kita pakai cable extension dari Techwear. Ini ada Techwear Flex. Kita pakai yang warna putih juga. Jadi ini biar si looks dari buildnya bakalan jauh lebih rapi dan lebih estetik. Oh dan ini juga satu lagi untuk GPU holdernya kita pakai dari By James, jadi bisa dilihat aja di link di deskripsi apabila misalkan kalian mau beli part-part yang ada di sini. Nah oke, begitu itulah part-part yang kita pakai di sini. Untuk total build-nya kita tampilan aja di monitor kalian nih. Oke, tanpa panjang lebar langsung lihat aja video build-nya.
Nah, gimana nih menurut kalian dari hasil build ini? Menurut kalian worth it nggak ya dengan harga segitu? Kalian bisa ngedapetin performanya yang cukup oke lah gitu. Walaupun sebenarnya untuk performa gamingnya kita nggak ngetes ya di sini karena emang GPU-nya ganti-ganti, jadi untuk di sini kita nggak bakal benchmark gamingnya. Tapi tadi kita udah benchmark Cinebench-nya, kita nggak bisa ngedapetin skor di 19.900, mepetin 20.000 ya. Nah, untuk performa coolingnya seperti yang bisa kalian lihat dari si Thermalright ini udah nggak kaleng-kaleng juga ya. Jadi tadi udah kita Cinebench 10 menit, dia temperatur maksimalnya cuma ada di sekitaran 70 derajat gitu. Jadi udah cukup adem banget, walaupun ini sebenarnya kita power limitnya kita unlock, jadi dia selama running Cinebench itu ada di 150 watt, nariknya selalu 150 watt, bahkan maksimalnya ada di 160 watt, tapi temperaturnya masih tetap adem di 70 derajat. Untuk hasilnya saya nggak bakalan nyangka bakalan sebagus ini sih. Saya bakalan expect lebih ke 80 derajat mungkin lah, 70 atas mungkin ya, tapi ternyata nggak, masih bisa ke-handle di sekitaran 75 ke bawah. Udah gitu suka banget dengan si desain fan-nya, RGB-nya nggak kampring gitu ya, nggak dangdutan, bentuknya minimalis, pumpnya juga udah oke banget, si headblocknya juga udah kelihatannya lebih estetik banget gitu. Jadi benar-benar no complaint sih. Oke, begitu akhir dari video ini. Menurut kalian gimana? Oke banget nggak build-nya? Udah cukup estetik banget atau enggak? Udah cukup worth it banget atau enggak? Please komentar di bawah. Misalkan kalian mau nge-build mirip-mirip kayak gini, bisa langsung kontak aja ke saya. Untuk link kontak ada di deskripsi di bawah, nanti silahkan dicek aja. Ada Instagram juga, ada WhatsApp juga, ada Facebook juga. Jadi misalkan kalau mau konsul apapun, feel free untuk kontak saya, free of charge ya. Apalagi untuk konsul doang, saya mau coba ngebantu aja. Semoga bisa ngedapetin rakitan yang worth it banget gitu. Oke, begitu. Like bila kalian suka dan dislike bila kalian gak suka. Nama saya Lambang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.